Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Ini saya rasa ini adalah suatu hal yang menurut saya ini adalah sebuah itikat tidak baik ketika ada permasalahan di mana Yusuf Mansur itu, saya nggak tahu apakah benar Yusuf Mansur yang mengasihkan, memberikan sertifikat atas nama istrinya itu oleh Yusuf Mansur sendiri atau istrinya sendiri, dan kita nggak pernah tahu. Tapi di sana diucapkan bahwasanya Kiai gitu ya, jadi bukan Nyai gitu. Jadi otomatis di sana Yusuf Mansur yang memberikan. Nah, menurut saya ini adalah itikat tidak baik. Kenapa? Karena kalau itikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Teknik. Ya teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang kasus yang berhubungan dengan istri Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan berhubungan? Karena ya secara keperdataan berkaitan, dan secara pidana ya mungkin jadi semacam apa ya, alur gitu, atau ya sebab akibat ya, karena dalam hukum itu kan ada sebab akibatnya. Jadi nggak serta-merta kita menuduh orang atau menyangka orang, ini nggak ada sebabnya itu. Nah, ini ada sebuah sebab yang menurut saya menjadi sebuah pertanyaan yang cukup krusial dalam berbagai kasus ya, termasuk dalam kasus ini ya teman-teman, kayak sebagai landasan berpikirnya dan apa yang akan menjadi pikiran teman-teman. Kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Sebelum kasus ramai, sebelum kasusnya ramai, iya. Sebelum diambil alih sama LSM. Ya, LSM Kampak itu ya Mas? Betul. Iya. Kalau klien satu Pak Jenny? Kalau klien yang satu Mas Erwin itu 150 juta. 150 juta. DP-nya. Kemudian baru dikembalikan oleh Yusuf Mansur kurang lebih 20 jutaan lah. Sehingga masih ada 80. Iya. Terus kemudian yang Bu Asri tadi DP-nya itu sekitar 55 juta. Iya. Kurang lebih dikembalikan ya sekitar 10-an juta lah. Mas Andi dan Mas Erwin ini udah punya rumah sekarang Mas? Sekarang ya ngambil rumah di daerah Kabupaten Tangerang. Oh, Tangerang ya. Ya. Kita menunggu Yusuf Mansur perumahan Arab nggak jadi selama 6 tahun. Iya. Makanya sekarang karena udah berkeluarga, punya anak, kontrak aja kan nggak enak ya. Betul. Ngambil rumah walaupun kredit ya, ngangsur 15 tahun ya. Kalau Masnya udah punya rumah Mas? Kalau saya kebetulan belum, jadi ya? Saat ini masih sama orang tua. Oh, masih orang tua ya. Mas Andi dan Mas Erwin, LSM Kampak waktu itu Pak Sendi ya ketuanya ya. Iya. Pak Sendi sempat kasih kuasa ke mereka ya. Betul. Dan usaha yang mereka dapatkan hasilkan. Waktu itu udah bikin surat pernyataan. Iya. Yang ditandatanganin sama Amanah. Iya. Bakal mengembalikan sebesar 50 juta sisa DP. Iya. Tapi ditunggu-tunggu, nggak kembali juga. Sampai akhirnya diambil alih sama Yusuf Mansur. Betul. Kalau dalam video yang dibagikan teman-teman itu saya lihat ada Pak Sandi ya. Itu menunjukkan sertifikat atas nama istrinya Yusuf Mansur, itu maksudnya apa itu? Oh, maksudnya waktu itu sertifikatnya itu buat bisa dijual tanahnya itu. Nanti si uangnya itu buat korban Arab ya. Dan itu bagaimana ujungnya? Nggak ada. Sampai sekarang cuma menunjukkan sertifikatnya aja. Iya. Terus sekarang Pak Jenny mereka udah cabut kuasa ke. Ya sudah. Jadi intinya hari ini sudah saya dampingi karena yang dulu-dulu mungkin mereka merasa bukan tidak nyaman ya, mungkin mereka kemudian secara sukarela mencabut dan kemudian menyerahkan kepada saya. Pak Jenny ini klien yang keberapa nih Pak?
yang hari ini diambil keterangannya? Hari ini kemarin itu sudah 12 tambah 5 berarti 15. Ya, masih berapa orang lagi Pak Haji ini? 15 masih kurang 8 karena kan ada 23. Selamat berjuang Pak Jenny dan teman-teman. Baik. Semoga perjuangannya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai, siap. Kita hadapi. Amin. Ya, amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Amin. Selesaikan. Amin. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Saya Ketua Umum LSM Tampak Maseri. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang 2 aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, masing-masing seluas kurang lebih di wilayah Alas Tua, luasnya ini kurang lebih 1000 meter dan yang satu ini 2000 meter. Ya. Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Mungkin nanti dasar dari surat ini yang akan saya bicarakan, teknisnya seperti apa pada saat pertemuan kita nanti. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya kenapa nama ini nyangkut terus. Nah sebagai informasi teman-teman, ya ini memang istrinya Yusuf Mansur ya, dimana istrinya Yusuf Mansur itu berkaitan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan Yusuf Mansur ya, termasuk misalkan sebagai contoh di Warustik itu istri Yusuf Mansur sebagai ini kalau kita bicara legalitas ya, kita bicara jujur apa adanya di legalitas itu kita nggak melihat di sisi lain ya, karena kadang sebuah perusahaan itu dalam legalitas formalnya itu mencantumkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tapi kalau misalkan di luar legalitas itu biasanya ada perjanjian yang berhubungan dengan memang keinginan para pemiliknya gitu. Maksudnya keinginan itu misalkan keinginan mengurangi pajak, keinginan untuk non transaksional di luar legalitas gitu. Maksudnya yang enggak transaksi, yang bukan transaksi di legal gitu ya. Nah ini berkaitan dengan kasus per kasus gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat kasus per kasusnya kan, misalkan seperti batubara, kita memang nggak pernah lihat Yusuf Mansur dengan istrinya, maksudnya ada gitu serta merta ada di sana. Tapi kalau kita melihat kemanakah uang para jamaah ini kita selalu bertanya-tanya apakah berkaitan dengan bisnis Yusuf Mansur atau tidak gitu ya, atau apakah Yusuf Mansur sama sekali nggak terlibat atau bagaimana. Nah tapi kalau misalkan nggak terlibat, nyatanya ya Yusuf Mansur dikatakan ada keterlibatan di sana gitu. Nah uangnya kemana? Nah kan kita sering bertanya-tanya apakah masuk ke bisnis Yusuf Mansur, yang mana misalkan ya gini, ini kan sebuah pertanyaan, misalkan seperti kasus warung steak, bukan kasus sih, intinya seperti halnya contohnya warung steak gitu, secara legal istri Yusuf Mansur kan komisaris. Nah teman-teman, secara kebetulan juga kalau kita lihat di Hotel City itu ya istri Yusuf Mansur ini ya bagian dari pemilik perusahaan itu gitu ya, walaupun seharusnya kan itu milik umat gitu, bukan milik istri Yusuf Mansur gitu ya. Tapi kata Yusuf Mansur mungkin nanti bilang, lah ini istri saya kan juga umat gitu, pasti ya kemungkinan nggak akan jauh seperti itu jawabannya. Nah
kita lihat dari kasus ini, kasus per kasus ini, kenapa ada nama Siti Maimunah gitu ya, termasuk Hotel Siti. Nah kalau misalkan kita lihat kasus yang Kesha Al-Mansur, kok bisa-bisanya istri Yusuf Mansur ini secara tidak langsung, ini kan hubungannya dengan keperdataan ya teman-teman. Saya katakan ini hubungannya dengan keperdataan. Kalau hubungannya dengan keperdataan pasti secara tidak langsung ada keterkaitan gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan Yusuf Mansur punya barang nih, sesuatu yang memang milik dia terus kemudian digadekan atas nama dia, itu normal dan itu diperbolehkan. Nah kalau ada nama barang atas nama istri kemudian digadekan atas nama Yusuf Mansur, nggak normal. Kenapa? Karena secara keperdataan itu kepemilikan itu selain diizinkan secara sah, misalkan ya sudah saya kuasakan kepada suami saya, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan digadekan tanpa sepengetahuan, misalkan barang itu berbentuk sertifikat gitu digadekan, walaupun dia suami, itu harus menyertakan istrinya yang menandatangani. Jadi nggak bisa serta-merta ya ini saya gadekan. Nah kecuali itu digadekannya di bawah tangan gitu ya. Kalau misalkan itu melalui perjanjian dengan notaris, itu pasti melibatkan istrinya dan harus ya minimal istrinya hadir di sana dan ikut menandatangani kesaksian tersebut gitu. Nah biasanya seperti itu teman-teman. Nah ini kalau kita melihat proyek yang dibangun Yusuf Mansur ini, saya katakan proyek ya, karena ini berkaitan dengan dia memenuhi kriteria sebagai penjamin kan, kriteria sebagai penjamin atas kasus Kesha Al-Mansur. Nah ini kan proyek apa ya, saya nggak ngerti, karena Yusuf Mansur katakan bahwasanya itu proyek saya juga, jadi saya nggak mau rugi dan saya menjamin itu, nanti biar saya yang menagih, ibaratnya kayak itu, biar saya yang menagih, nanti teman-teman biarlah nanti saya yang menanggung, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Kan kita agak aneh ya, agak miris juga dan aneh. Apakah memang benar uangnya sama si Haji Aman itu, pemilik Kesha Al-Mansur, itu sudah diberikan kepada Yusuf Mansur semua, atau memang dari awal itu ada keterkaitan antara si Haji Amanah dengan Yusuf Mansur ini? Nah kan gini logikanya teman-teman, kalau Yusuf Mansur itu nggak terlibat dalam kasus ini cuma analogi berpikirnya ya, kalau tidak terlibat dalam kasus ini atau tidak menjamin atas kasus ini Yusuf Mansur kemungkinan besar nggak akan menjaminkan dirinya untuk menanggung proyek itu gitu ya. Misalnya gini, ternyata Haji Amanah itu uangnya digunakan untuk membangun daku misalkan. Nah kemudian Haji Amanah ini nagih ke Yusuf Mansur, ternyata macet uangnya, nggak terlunasi gitu sama Yusuf Mansur, dan akhirnya pembangunan proyek yang seharusnya dilakukan Haji Amanah, pembangunan perumahan ini mandek gitu, dan akhirnya ya Haji Amanah ini rugi gitu. Apakah seperti itu? Ya ini menurut kata orang-orang ya itu dulu Haji Amanah suka membangun pesantren daku gitu ya, kurang lebih, karena menurut karyawan juga bahwasanya si orang itu suka nongkrong tuh di daku gitu, di dekat kolam gitu orang itu, dengan ya saya nggak tahu aktivitasnya apa, yang jelas sepertinya seperti itu. Nah pertama seperti itu. Yang kedua, apakah ya itu tadi Yusuf Mansur itu sudah menagih ke Haji Amanah, men-take over semuanya, dan ternyata sama Yusuf Mansur itu uangnya nggak dikembalikan dengan seutuhnya gitu, karena kan Yusuf Mansur yang akan mengcover itu gitu ya, karena dia akan nagih ke Haji Amanah, terus kemudian uangnya ditarik semua, terus kemudian Yusuf Mansur mengembalikan kepada para bukan investor ya, para nasabah yang menurut saya klien gitu ya, yang dirugikan tersebut. Nah dua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Nah kemungkinan ketiga ini yang sangat aneh. Nah secara keperdataan kan ini, saya rasa ini adalah suatu hal yang menurut saya ini adalah sebuah itikat tidak baik ketika ada permasalahan di mana Yusuf Mansur itu, saya nggak tahu apakah benar Yusuf Mansur yang memberikan sertifikat atas nama istrinya itu oleh Yusuf Mansur sendiri atau istrinya sendiri, dan kita nggak pernah tahu. Tapi di sana diucapkan bahwasanya
kiai gitu ya, jadi bukan nyai gitu. Jadi otomatis di sana Yusuf Mansur yang memberikan. Nah, menurut saya ini adalah itikat tidak baik. Kenapa? Karena kalau itikat baik, nah itu pasti penyelesaiannya bukan lewat LSM. Penyelesaiannya adalah sertifikat itu akan diletakkan di notaris sebagai jaminan ya teman-teman. Nah, kalau cuma sekedar di LSM, menurut saya ini itikat tidak baik. Hanya alasan jangan-jangan LSM-nya masuk angin. Nah, udah ini kamu ibaratnya kayak gini. Udah kamu ini sertifikatnya pura-puranya aja, saya kasih suruh fotokopinya, ibaratnya sertifikatnya udah dijaminkan di saya gitu, ibaratnya seperti itu. Dan ya mungkin LSM-nya ini masuk angin itu, dan akhirnya cuma untuk berfungsinya adalah untuk memperpanjang kasus ini agar tidak ditagih terus menerus gitu. Jadi meyakinkan para klien atau para nasabah ini agar tidak menagih karena sudah dijamin melalui sertifikat. Nah, mungkin gini ya, orang-orang ini mungkin buta akan hukum, sehingga orang-orang ini dengan mudah diperdaya seperti itu. Jadi ya untuk memperpanjang biar panjang gitu, biar urusannya panjang dan biar nggak ditagih-tagih gitu, jadi pakai alasan itu. Sementara padahal ya itu bukan satu langkah yang baik ya. Kalau yang langkah baik saya katakan tadi, harusnya si kiai kayak ini ya Yusuf Mansur gitu ya, itu bukan menitipkan ke LSM, udah otomatis bukan kayak gitu. Harusnya kayak ini mengundang semua orang yang dalam tanda kutip ini menjadi korban, terus kemudian diundang ke notaris menjaminkan sertifikat itu sebagai jaminan atas kerugian yang dialami para nasabah atau pembeli itu. Dan kemudian di sana didatangkan istri Yusuf Mansur sebagai pemilik tanah tersebut. Nah, harusnya seperti itu itikat baiknya. Cuma ya sekali lagi bahwasanya mereka ini awam akan awan akan hukum, dan mungkin mereka berpikir masa kiai bohong, masih kayak gitu juga gitu ya, terus-terusan masa kiai bohong. Nah, itu kuncinya, kita itu tidak pernah meletakkan hukum pada tempatnya. Jadi kalau Anda sebagai seorang investor yang baik, siapapun yang Anda hadapi, baik itu presiden, baik itu menteri, baik siapapun yang Anda hadapi, adalah legalitas atau hukum itu diletakkan paling utama. Siapapun itu, karena apa? Itikat baik itu adalah ketika meletakkan hukum pada tempatnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nanti berhadapan dengan siapapun, tanpa terkecuali mau itu kiai, mau itu presiden, mau siapapun, letakkan hukum sesuai pada tempatnya sehingga kedepannya tidak ada permasalahan. Ini bukan soal percaya nggak percaya, tapi hukum itu memang seharusnya seperti itu gitu. Nah, ini teman-teman ya, saya nggak tahu istri Yusuf Mansur ini perannya apa sehingga bisa menggadaikan apakah istri Yusuf Mansur ini yang merupakan bagian utamanya, saya nggak tahu. Tapi di setiap hampir di setiap saya lihat usaha bisnis Mansur itu, ya intinya hampir banyak usaha-usaha Yusuf Mansur itu yang melibatkan istrinya. Ya saya nggak tahu apakah istrinya ini memang pintar beneran atau istrinya ini memang ngikut aja atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Karena ya unsur keperdataan walaupun itu suami istri itu ada nilai keperdataannya. Jadi nggak serta-merta saya istri kamu, saya suami kamu, jadi kamu harus seperti ini, nggak bisa. Dalam hukum nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi sebuah nilai hak milik itu ya ditentukan di hukum itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah intinya adalah teman-teman, sekali lagi saya nggak menuduh siapapun di sini karena indikasinya ini kita lihat bisa berbagai macam. Tapi sudah saya katakan sebelumnya bahasanya juga saya akan menelusuri kasus ini dengan komprehensif ya, tidak menuduh atau tidak apa-apa, tapi secara komprehensif. Karena dua orang ini, baik Yusuf Mansur atau Haji Amanah ini, dua-duanya bisa dikatakanlah bisa menjadi orang yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya, tapi saya pikir dua-duanya ya, karena menjadi panjang gitu. Karena apalagi ditambah istri Yusuf Mansur, mungkin istri Yusuf Mansur ini ya salah satu orang yang harus bertanggung jawab gitu ya, karena pernah menjaminkan walaupun secara tidak sah penjaminannya, artinya tidak melalui notaris, ya itu di bawah tangan ibaratnya kayak gitu. Dan saya nggak tahu apakah itu ditandatangani atau sekedar fotokopian itu dikasih kepada
para korban saya nggak tahu ya teman-teman, tapi intinya seperti itu teman-teman. Oke, ke depan saya akan secara detail memahami kasus ini dan saya akan mencari tahu alur yang sebenarnya, jadi sebab akibatnya bagaimana. Oke, sampai di sini jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.